Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge sareng-sareng maos Fatihah kula riyin sak sampune niku sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niki dalam fikih niku Fatihah niku sangat penting. Teng hadis niku la sholata liman la Fatihah lahu. Tidak ada solat bagi yang tidak baca Fatihah. Niku madhab Imam Syafi'i. Terus dalam perinciannya Fatihah itu harus benar, panjang pendeknya, tajwidnya, sehingga dengan bacaan yang benar artinya tidak rubah. Bahasa Arab itu gampang-gampang susah, kelihatannya enak, cuman ketika panjang pendeknya enggak pas nanti bisa merubah arti atau makna. Mulane nak teng temboro niku biasane nak masail pertama fasohah bacaan Fatihahe di sareng-sareng supados bener. Sak sampune niku baru ngaji kitab. Sak lajenge dilanjengaken istighosah. Kula riyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, cekap. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Wal maqalatu salisah an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, man dakhala qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinah, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi al mughawwas. Dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, piyambake ngendikaken man dakhalal qabra bila zatin. Man barang siapa dakhala dia masuk al-qabra kuburan bila zadin dengan tanpa ada bekal minal amali dari amalan as-solihi yang soleh, faka'annama raqibal bahra seolah-olah dia naik perahu bila safinatin, faka'annama raqibal bahra seolah-olah dia naik laut berada di samudra
bila safinatin dengan tanpa ada perahu. Fayugriku kemudian dia ini akan tenggelam gorkon dengan tenggelam sesungguhnya. La khalasalahu tidak ada akan selamat, tidak selamat lahu baginya illa kecuali biman dengan orang yang kituhu yang mengangkatnya. Nasihate Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, piyambake ngendikaken man dakhalal qabra bila zatin, barang siapa masuk ke dalam alam kubur tanpa ada bekal. Berarti kehidupan dunia yang sekarang kita nikmati ini enggak selamanya, nggih kan? Dulu kita lahir bukan kehendak kita, begitu juga ketika kita keluar dari alam dunia itu pun bukan kehendak kita, itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita sudah menikmati dunia pinten tahun, bermacam-macam tahun nggih. Kalau baginda Nabi sugeng ing dalam dunia 63 tahun. Sing mendekati 63 tahun segera persiapan. Nggih. Keranten umure Kanjeng Nabi niki nggih setara dengan umatnya. Ya kalau kurang ya enggak banyak, kalaupun lebih juga enggak banyak. Makanya kehidupan itu mirip baterai HP nih Pak. Semakin hari akan semakin berkurang. Kalau baterai HP itu bisa dicas. Kalau umur manusia enggak ada cas-casannya. Terus berkurang, nanti lama-lama ternyata terdengar suara di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal saudara kita Fulan bin Fulan, RT 1 RW 1. Maka diharapkan lingkungan untuk apa? Membantu dalam prosesnya. Nah, nanti akan terdengar suara yang seperti itu untuk tetangga-tetangga kita ketika kita meninggal dunia, nggih Pak. Masya Allah. Berarti kehidupan dunia itu ya seperti ini, nanti lama-lama akan habis. Kalau dilihat manusia itu adalah dari jasad dan arwah, nggih kan? Dari roh sama arwah. Yang namanya meninggal itu bukan rohnya, tetapi apa? Jasadnya. Kalau arwah itu ya hidup-hidup saja, cuman terpisah saja. Meninggal itu cuman terpisah saja. Berarti nanti kehidupan akhirat adalah terusannya dunia, lanjutannya dunia. Ketika meninggal berarti kan arwahnya copot. Lah arwah copot itu ya enggak mati, dia ingat loh, kayak kok jasadku kok wis nang kono. Lah aku kok iso meninggal, saya kok bisa melihat jasad saya sendiri. Lah ketika itulah namanya ajal kita ini telah sampai. Terus saya pripun? Barang siapa yang dia masuk ke alam kuburan bila zatin dengan tanpa bekal. Bekalnya apa? Minal amali as-solihi, amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan baik itu banyak sekali. Sholat berjamaah, amalan baik napa senes niki? Sae. Sholat piyambak teng griya 1, itu pun kalau diterima. Kalau berjamaah, Masya Allah, pinten? 27. Umatnya Kanjeng Nabi niku amale sekedhik, tetapi lipatane kata nak gelem, nak purun maksudnya. Wis aku tak sholat neng omah,
Nggih monggo. Monggo. Tapi mungkin nak ditampi nggih tunggal mawon. Siji ganjarane. Tapi nak yang niku teng masjid bareng-bareng berjamaah sekali sholat langsung dapat 27. Masya Allah. Niku amal kesaenan. Di antara kesaenan mulai zikir. Teng pundi mawon senantiasa ingat kepada Allah. Di pasar, di masjid, ketika ngobrol, ketika di kantor, senantiasa bagaimana ingat kepada Allah. Itu termasuk amalus soleh. Kemudian ketika dagang itu tidak curang, itu termasuk amal soleh juga. Waktunya zakat, ya zakat, itu termasuk amal soleh. Kita bisa baca Yasin, bisa baca Yasin, kita baca walaupun seumpama ngaji kita ini enggak terlalu lancar, baca aja. Apalagi yang lancar baca Al-Quran, bagaimana setiap 1 bulan sekali hatam. Berarti 1 juz setiap hari, nanti 30 hari hatam. Ketika 1 tahun berarti 12 kali hatam. Itu termasuk zat ataupun termasuk bekal kita untuk ke akhirat. Dan itu yang kita pikirkan seperti itu. Kemudian diantaranya lagi bekal kita adalah napa niku angfaulin nas, bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dengan jabatan kita, nak sing gak ada jabatan, ngatur-ngatur anak buahnya kelawan syariat. Dalam artian kalau yang salah bikin aturan-aturan yang sesuai dengan syariat. Waktune sholat, ngidilingake sholat wajib ning kantor. Contohnya ngoten niku. Utawa dilarang berbuat nopo gitu. Jadi ketika kita ini menjadi seorang pejabat, bagaimana mengatur bawahan kita ini sesuai dengan syariat. Dalam artian diatur yang baik-baik saja, yang buruk-buruk gak usah dimasukkan di dalam peraturan. Nah itu termasuk bermanfaat untuk manusia dengan sebab jabatan. Mafhum ya? Ataupun bermanfaat untuk orang lain dengan harta. Alhamdulillah kita punya uang segini, ya sekali-kali melihat orang fakir miskin ataupun tetangga-tetangga kita yang menurut kita ini adalah nggak mampu, ya kita kasih apalah, mungkin ya roti ataupun kalau bisa ya uang, apa keperluan dia kita cukupi. Nah, berarti kita ini bermanfaat untuk manusia dengan menggunakan harta kita. Ataupun seumpama harta nggak punya, jabatan juga nggak ada, kita pengen bermanfaat untuk manusia dengan cara bagaimana? Badan kita, tenaga kita. Oh tetangga lagi ngeduk nih omah, pengen apa? Rewang. Ataupun mungkin ada yang perlu dengan tenaga kita, ya kita bantu. Berarti kita ini bermanfaat untuk manusia. Itu pun termasuk afdalul akmal. Paling utama-utamanya amalan adalah bermanfaat untuk manusia. Lah niku amalan saya niku kathah, cuman nak tiyang niku mlebet kuburan mboten nggadahi bekale nggih amal soleh niku. Fakaan nama rokibal bahro, seolah-olah dia ini di atas samudra bila safinatin, dengan tanpa membawa kapal ataupun perahu. Safinah, perahu ataupun kapal. Kita ke lautan di pantai, begitu luasnya yang namanya laut. Seumpama kita ini dilempar dari perahu, kemudian kita nggak bisa renang, nggak bisa apa-apa, tentunya bagaimana? Insya Allah mati nggih gitu. Insya Allah mati. Begitu juga orang yang dia ini masuk dalam kuburan dengan tanpa ada amalan yang baik, amalan yang soleh, maka seolah-olah dia ini jatuh di samudra tanpa membawa safinah ataupun perahu. Sengsara. Berarti dia ini sengsara. Lu masuk mas? Enggak, sengsara.
kon zakat gak mau. Loh, masa neng kewajiban zakat wonten. Ada zakat itu zakat fitrah, mudah itu. Ada zakat itu zakat pertanian. Ada zakat perdagangan. Ada zakat emas dan perak, ataupun seumpama dia mempunyai uang seukuran harga emas dan perak, kan? Niku berputar selama 1 tahun dan mempunyai nisab kan wajib zakat. Lah kok mboten gelem? Atau niku berarti amal solehnya mboten wonten. Kemudian kalau dilihat dari segi kemanfaatan manusia, belas dia punya jabatan tapi enggak bermanfaat untuk yang lain. Dia punya harta tetapi dia ini enggak bermanfaat untuk yang lainnya. Dia punya tenaga tetapi tidak diaplikasikan dengan kemanfaatan manusia. Kon ngaji nggih mboten purun, kon jamaah nggih mboten purun, kon salat pun nggih bahkan mboten purun. Wis uripe napa niku happy mawon tanpa memikirkan bekal dia di akhirat. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, naudzubillah min dzalik, masuk kuburan langsung seperti masuk ke samudra tanpa membawa perahu, sengsara. Sinten sing niat ngoten niku? Mboten niat nggih? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqi. Tidak ada seorang mayit di dalam kuburnya kecuali seperti orang yang tenggelam yang memerlukan pertolongan. Terus kita melebet kuburan tanpa ada bekal itu sengsara, masya Allah. Mulane saderenge melebet kuburan, monggo sareng-sareng taat dumateng Allah Subhanahu wa taala niku ditambahi, masya Allah. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Likulli ummatin, setiap umat itu punya ajal. Ajal niku batas terakhir. Yang ngomong juga punya ajal, yang mendengar juga punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum, nalikane ajal niku sampun dugi, fala yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundurkan sedikit pun, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan. Nak pun tet nggih tet. Nak nalikane pun wayahe sedo, engko kesek malaikat, engko tesek jam sik tak kabari wong-wong tangga-tanggaku utawa anak-anakku tak kabari, mboten saged. Jatahe mati nggih pun mati. Ngoten niku. Mulane saderenge kita niki tindak teng alam barzah, alam kubur, pripun sangune ingkang kathah. Lah sangune napa? Senes dhuwit, senes napa-napa senes, tetapi amal ingkang sae. Insyaallah niat nggih niki. Wal maqalatu ar-rabi'atu an Umar radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, sifatilah li untuk saya hasanatu Umar, kebaikannya Umar. Faqala, maka Jibril mengatakan, laukanat, apabila adanya al-biharu samudra, midadan sebagai mangsinya, wasyajaru pohon-pohonan aklaman sebagai penanya, lama hasaratha, maka tidak akan bisa menghitung kebaikannya Umar. Masya Allah, niki Sayyidina Umar. Baginda Nabi tangklet dumateng sinten niku? Malaikat Jibril. Wahai Jibril, dadal sifat napa niku, kebaikannya Umar itu bagaimana sih? Kebaikannya Umar itu kepriye? Coba ceritakan yang aku. Maka malaikat Jibril mengatakan, laukanatil biharu, apabila lautan itu sebagai tinta, wasajaru, sedangkan yang namanya pohon-pohon semuanya dijadikan aklaman sebagai penanya, pena, pulpene, lama hasaratha,
maka tidak akan bisa menghitung kebaikannya Umar. Masya Allah. Berarti kebaikannya Sayyidina Umar itu sangat kathah sekali, sangat banyak sekali. Malaikat Jibril pun mengakui seumpama kebaikannya Umar itu ditulis, tintanya itu air lautan semuanya, kemudian seluruh pohon-pohon yang ada di dunia ini dijadikan sebagai penanya, tintanya itu air laut, penanya itu adalah seluruh pohon-pohon yang ada di dunia, maka semuanya tadi itu tidak bisa menghitungnya, saking banyaknya. Maka dulu ketika awal-awal Islam, ketika awal-awal Islam, baginda Nabi itu dakwah itu sembunyi-sembunyi. Teng gene Sayyidina Abu Bakar sembunyi-sembunyi dakwah, ayo mlebu Islam, mlebu Islam. Kemudian teng sahabat lintu nggih sembunyi-sembunyi. Maka baginda Nabi doa mangertosi bilih Umar niku jagoan teng tanah Mekah niku jagoan. Gayane gelut gak ya menangan, gak pernah kalah, jagoan. Dan itu diakui oleh penduduk Mekah di situ. Maka doa, ya Allah berikanlah hidayah kepada Umar ataupun sinten niku satunya Abu Jahal. Abu Jahal subhanallah. Abu Jahal. Kula kurang anu. Nggih niku dua itu, dan yang ternyata yang dipilih adalah Sayyidina Umar. Asbab doanya baginda Nabi. Maka Sayyidina Umar mengatakan, baginda Nabi, jenengan niku kok ngajak-ngajak dakwah niku kok sembunyi-sembunyi, ngibadah nggih sembunyi-sembunyi, alasane napa? Mbok ndang deng-dengan mawon langsung nyang rono langsung ngajak niku pripun? Umar, iki gung wayahe, iki orang Islam itu masih sedikit, wes gung mampu, engko nak ditampakne engko malah digepuki wong Mekah. Wes Kanjeng Nabi gampang urus aku nih. Sayyidina Umar mara teng biasane nggon mara. Saiki kowe wani menyakiti Rasulullah hadapan dengan saya, duel sama saya. Biacok kasarane ngoten niku. Mara meleh teng tokoh-tokoh. Pisan-pisan sampean ki mau menyakiti Nabi Muhammad, urusane karo aku. Terus tokoh-tokoh niku di ihtilati istilahnya, aja sampai napa niku menyakiti Rasulullah. Maka dengan keberaniannya Sayyidina Umar niku, maka baginda Nabi dakwah secara terang-terangan, salat nggih secara terang-terangan tanpa ada gangguan dari kaum Mekah kalau wau niku asbabnya sinten? Asbabnya Sayyidina Umar. Mulane kebaikan-kebaikan yang berupa yang perlu ditampakkan itu nggih barokah Sayyidina Umar. Ketika ada ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan itu tampak, berarti Sayyidina Umar terus angsal ganjarane. Ngoten niku. Mulane nalikane kita niki salat jamaah sareng-sareng, kita niki kedah napa matur suwun dumateng sinten? Sayyidina Umar. Gara-gara Umar riyen niku wani napa niku? Wani ihtilati wong-wong sing berbuat dolim kepada baginda Nabi. Dengan keberaniannya Umar itu, maka Islam menjadi tampak di Mekah. Salat nggih nampak, kemudian amalan-amalane Kanjeng Nabi nggih nampak tanpa ada gangguan. Niku barokah sinten? Sayyidina Umar. Niku. Berarti kebaikannya Sayyidina Umar itu banyak sekali. Terus di antaranya melih kebaikannya Sayyidina Umar. Niku yang namanya taraweh. Tarawih niku zamannya baginda Nabi itu ya sholat bareng-bareng, tidak secara berjamaah, secara bareng dengan Nabi tidak. Baginda Nabi setelah sholat isya sholat, saat sampun niku sahabat, Kanjeng Nabi waktu Ramadan bareng isya sholat, ayo melu sholat, ngoten niku. Wonten sing pojokan mriku ngoten niku. Jadi tidak langsung 20 rakaat mboten.
Kemudian di zamannya setelahnya itu atas usulannya Sayyidina Umar, maka semuanya dikumpulkan jadi satu wis traweh. Traweh 20 rakaat niku hasil dari idenya Sayyidina Umar. Lah itu termasuk kebaikannya Sayyidina Umar berjalan sampai hari kiamat. Masya Allah. Niku barokahe Sayyidina Umar. Di antarane melih zaman riyen niku nak perang niku zamane Kanjeng Nabi niku mboten digaji. Pasukan niku mboten digaji. Tapi waktu zamane Sayyidina Umar pasukan-pasukan niku nggih digaji sedaya. Dadi gubernur digaji, dadi penanggung jawab digaji. Niku barokahe napa niki pertama kali yang memulai adalah Sayyidina Umar. Masya Allah. Jadi sangat berjasa sekali Sayyidina Umar kepada umat ini. Sampai seumpama kebaikan itu dihitung dengan begitu banyaknya, itu tidak bisa menghitungnya. Faqala sifli hasanatu Abi Bakrin, maka baginda Nabi berkata, ceritakanlah kepada saya kebaikannya Abu Bakar. Maka Jibril mengatakan, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu bagian dari kebaikannya Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar itu termasuk hasanah, satu hasanah dari beberapa hasanahnya Sayyidina Abu Bakar. Yang pahalanya, yang amalnya begitu banyak sekali dibanding dengan kebaikannya Abu Bakar. Itu cuman bagian dari satu hasanahnya Abu Bakar saja. Berarti begitu Sayyidina Abu Bakar itu kebaikannya sangat-sangat luar biasa. Wong kebaikan ataupun hasanahnya Umar yang begitu banyak itu cuman salah satu dari beberapa kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Lah terus Sayyidina Abu Bakar itu terus lain nulis gopo ngoten niku. Sangat banyak sekali kebaikannya itu. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi shalihil a'mali. Kemuliaan dunia bil mali dengan harta, wa izzul akhirati dan kemuliaannya akhirat, bi shalihil a'mali dengan amalan-amalan yang soleh. Kemuliaan dunia itu bil mali dengan harta. Karena hidup di dunia biasanya yang enggak punya harta ya dianggap remeh. Yang hartanya banyak dianggap mulia. Memang seperti itu karena hidupnya di dunia. Hidupnya di dunia. Makanya kita punya harta, bagaimana hartanya ditasarufkan ataupun diarahkan yang baik untuk kemajuan Islam. Ketaatan, bikin pesantren, bikin masjid, infak sana dan infak sini. Karena apa? Karena kalau harta digunakan untuk kemaksiatan itu akan bangkit. Pelacur niku saged terus berjaya gara-gara wonten apa? Wonten apane? Wonten sing bayar. PSK berjalan terus masih istiqomah. Napa berbuat kemaksiatan niku gara-gara napa? Duwe niku terus cair terus. Mulane yang namanya kemaksiatan terus bangkit. Lah kalau yang ketaatan itu bakhil untuk infak, lah nanti ketaatan itu akan ambruk, kemaksiatan akan bangkit. Niku harta niku Masya Allah niku dados nyawane wong-wong sing ketaatan nggih nyawane nggih bondo, nyawane kemaksiatan nggih bondo. Kalau kemaksiatan itu dibiayai nanti akan lama-lama akan jadi bangkit dan menyebar kemana-mana, nggih Pak. Contohnya wong judi wis gampang tak dekengi, wis jalukmu piro tak kei. Nanti teman-teman yang judi itu nanti akan bertambah sampai menyeluruh. Lah kalau ketaatan yang kebaikan itu enggak bermodal,
ataupun nggak mau biaya untuk ketaatan, lah nanti ketaatan akan jatuh. Tuku bensin ora iso Pak masuk ngaji kan malah repot ngoten niku. Maka perlunya kita menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya. Ini arahnya kemana harta saya itu? Untuk kemaksiatan atau untuk ketaatan? Masya Allah. Kalau harta kita gunakan untuk ketaatan itu akan naik, kemudian akan bangkit, kemudian bisa menyebar. Tapi kalau harta kita digunakan untuk kemaksiatan, nanti kemaksiatan itu sebab harta kita akan bangkit, kemudian kemaksiatan akan merajalela. Nah ini pentingnya kita niki napa menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya, dengan memikirkan napa niku kebangkitan Islam ataupun kemajuan Islam ataupun hidupnya Islam, yaitu harus dengan biaya juga. Nggih, Pak. Masjid sakmene napa niki apike ngoten niku enggak mungkin kok ora duweke akeh. Kathah ya. Maksudnya napa biayane kathah kangge masjid niki kathah nggih? Mesti kathah. Mulane nak kita niki tasarupe kanggo masjid kanggo napa-napa nggih iki kanggo kemajuan Islam. Monggo. Berarti kita ini sudah urun untuk memajukan Islam. Tapi kalau uang kita ini kita gunakan untuk kemaksiatan, berarti kita sudah urun untuk membangkitkan kemaksiatan yang ada di dunia ini. Niku pentingnya gunakan harta ingkang sae. Kemudian wa'isul akhirati bisolihil amali, kemuliaan akhirat adalah dengan amal-amal ingkang soleh. Kalau kita ini bangun akhirat, berarti kita kedah amalan-amalan ingkang solehe kita tingkatkan. Karena kemuliaan akhirat apabila kita ini mempunyai a'malus soleh, amalan-amalan ingkang soleh. Akmal itu dari beberapa amalan-amalan, berarti ya dari mulai sholat kita perbaiki, dari kita zakat kita tunaikan, kalau punya harta untuk haji ya haji, kalau bisanya umroh ya umroh. Kemudian waktunya puasa sebentar lagi harus puasa, anak-anak kita kemudian saudara-saudara kita ingatkan, sehingga amalan-amalan soleh kita ini menjadi banyak, meninggal dunia dengan tersenyum-senyum gara-gara bekalnya banyak. Insyaallah niat nggih niki. Mugi-mugi sekedhik ingkang kula sampaiaken bermanfaat kangge kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah juma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ahdina bina jalna sababan liman ihtada. Allahumma ahdil insa wal janna wajalna sababan liman ihtada. Allahumma khir lana ihtar lana yasir lana wa shaddid lana thumma barik lana fi umurina wa akhwalina kulliha biduni mihnati wala baliya wala musibah bi mujarradi fadlikal azim bi syafaati rasulikal karim innaka antal barrul rahim. Nas'aluka as-sihha wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah tamamal afiyah dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.